Coba bayangin ini, di satu sisi ada negara superpower nomor satu di dunia. Militernya terbesar, anggaran militernya hampir 900 miliar dolar setahun. Di sisi lain, ada negara yang ekonominya disanksi puluhan tahun. Mata uangnya pernah anjlok dan sering dikepung oleh musuh di sekelilingnya. Tapi anehnya, negara ini tetap berani menantang Amerika secara terbuka. Negara itu adalah Iran. Pertanyaannya, kenapa Iran berani melawan Amerika? Padahal secara kekuatan militer global, Amerika jauh lebih besar. Ternyata jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada 3 alasan utama yang membuat Iran tetap berani berdiri melawan Amerika. Dan alasan terakhir sering bikin para analis geopolitik dunia berpikir 2 kali. Alasan pertama, lokasi geografis yang super strategis. Iran bukan negara biasa di peta dunia. Negara ini berada tepat di jantung kawasan Timur Tengah dan mengontrol jalur laut yang sangat penting bagi ekonomi dunia, yaitu Strait of Hormuz. Selat ini adalah jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan samudra. Masalahnya, sekitar 20% minyak dunia lewat jalur ini setiap hari. Artinya, kalau Selat Hormuz terganggu, kapal tanker minyak terhenti, harga energi melonjak, dan ekonomi dunia bisa terguncang. Dan Iran berada tepat di sisi utara selat ini. Karena itu, dalam skenario konflik besar, Iran punya kartu strategis yang sangat kuat. Jika Iran memblokade selat ini, dampaknya bukan hanya ke Amerika, tapi ke seluruh dunia. Inilah salah satu alasan kenapa konflik Iran tidak pernah sederhana. Alasan kedua, kekuatan militer asimetris Iran. Kalau dibandingkan langsung, militer Amerika jelas lebih kuat. Tapi Iran tidak bermain di permainan yang sama. Strategi militer Iran disebut asymmetric warfare. Artinya, mereka tidak melawan dengan cara konvensional. Sebaliknya, mereka fokus pada rudal balistik jarak jauh, drone murah tapi mematikan, perang laut cepat, dan jaringan milisi regional. Iran bahkan memiliki berbagai rudal dengan jangkauan berbeda yang bisa menargetkan kapal atau pangkalan militer musuh. Strategi ini membuat perang melawan Iran menjadi sangat mahal. Karena Iran tidak harus menang cepat. Mereka hanya perlu membuat konflik terlalu mahal untuk dimenangkan. Alasan ketiga, mentalitas peradaban tua. Iran bukan negara baru. Wilayah ini adalah tempat lahirnya salah satu peradaban besar dunia, Persian Empire. Peradaban Persia pernah menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia. Kesadaran sejarah ini membentuk identitas nasional yang kuat. Beberapa pengamat mengatakan bahwa masyarakat Iran memiliki kesadaran sejarah dan nasionalisme yang tinggi, yang membuat mereka sangat sensitif terhadap dominasi asing. Dalam banyak konflik geopolitik, ini menjadi faktor yang sering diremehkan. Karena bagi Iran, ini bukan hanya soal politik, ini soal harga diri bangsa. Transisi. Jadi kalau disimpulkan, Iran berani melawan Amerika bukan karena mereka lebih kuat, tetapi karena mereka punya kombinasi 3 hal. 1. Posisi geografis yang sangat strategis. 2. Strategi militer asimetris yang efektif. 3. Identitas sejarah dan nasionalisme yang kuat. Dan kombinasi ini membuat Iran menjadi salah satu negara yang paling sulit ditundukkan di Timur Tengah. Penutup, dunia mungkin melihat Iran hanya dari berita konflik, tapi di balik itu ada sejarah panjang, strategi geopolitik, dan identitas bangsa yang membuat negara ini tetap berdiri. Sekarang pertanyaannya buat kalian. Menurut kalian kalau konflik besar benar-benar terjadi, siapa sebenarnya yang lebih diuntungkan? Iran atau Amerika? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan kalau kalian suka konten geopolitik seperti ini, follow channel ini. Karena dunia politik global jauh lebih rumit dari yang kita lihat di berita.